Selamat pagi anak-anak, salam DJTM. Kita bertemu kembali setelah liburan galungan. Jadi hari ini kita akan memulai pelajaran. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Bu Guru berharap di saat mulai meningkatnya wabah virus COVID-19, kalian tetap bertahan untuk disiplin, diam di rumah, kemudian menggunakan masker baik di luar rumah ataupun di dalam, rajin menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, pada hari ini Bu Guru akan memulai pelajaran kita. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Bu Guru akan memulai pelajaran dengan kalian, yaitu kita mempelajari tentang perjanjian-perjanjian dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, karena setelah tanggal 17 Agustus 1945, tentara Nica dan tentara sekutu belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan belum mengakui bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dan berdaulat. Mereka masih melakukan beberapa serangan-serangan seperti pertempuran di Surabaya, Medan Area, peristiwa Bandung Lautan Api, sehingga masih menimbulkan ketidaknyamanan di wilayah Indonesia setelah merdeka. Jadi belum benar-benar merdeka. Nah, oleh karena itu para tokoh-tokoh bangsa Indonesia mulai melakukan perjanjian-perjanjian dengan Belanda. Jadi setelah 17 Agustus 1945, kemudian ada peristiwa-peristiwa dari pertempuran-pertempuran di daerah-daerah itu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Terus dilanjutkan dengan upaya diplomasi, yaitu melalui perundingan. Nah, beberapa perundingan itu kita akan bahas di slide berikutnya. Di antaranya adalah perjanjian Linggarjati. Kemudian ternyata sekutu melingkari dengan melancarkan agresi militer pertama. Kemudian dilanjutkan perjanjian-perjanjian lain sampai terjadi penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Jadi terakhir itu penyerahan kedaulatan itu dilakukan di dua tempat, yaitu di Indonesia dan Belanda. Nah, anak-anak, kalian akan lihat ke slide berikut. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran kita pada hari ini Senin 21 September 2020, yaitu tema 2 dari muatan IPS 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kemudian dari muatan PKN, yaitu menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Dampak itu adalah akibatnya. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat pertama, anak-anak bisa sambil literasi, sambil menonton penjelasan Bu Guru. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Jadi, kalau kalian buka di buku halaman 75, perjanjian Linggarjati itu namanya adalah sesuai dengan tempat dilaksanakannya, yaitu di Linggarjati, Jawa Barat, yaitu dan ditandatangani secara sah hasilnya, yaitu pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, apa hasil dari perundingan tersebut? Yaitu Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Coba kalau kalian bayangkan saat ini wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, berdasarkan perjanjian Linggarjati, kita yang berada di Bali tidak termasuk dalam wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian Linggarjati ya. Yang diakui hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian Republik Indonesia dan Belanda akan membentuk RIS, Republik Indonesia Serikat.
Kemudian dan Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Nah, di dalam RIS Belanda dan Indonesia membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, tetapi Belanda melanggar hasil perjanjian Linggarjati lalu menyerang wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Sumatera secara mendadak dan besar-besaran. Jadi berdasarkan kesepakatan sebelumnya bahwa sebenarnya itu merupakan wilayah Indonesia, tetapi Belanda melanggar dengan mengadakan agresi militer pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, pada gambar di sini kalian lihat tentara rakyat Indonesia, tentara Republik Indonesia dengan senjatanya berjuang melawan tentara sekutu meskipun hanya membawa bambu runcing. Nah, setelah pelanggaran dari perjanjian Linggarjati, kemudian disepakati lagi perjanjian berikutnya, yaitu perjanjian Renville. Perjanjian ini atas usul dari PBB yang kemudian membentuk KTN, Komisi Tiga Negara, yaitu siapa saja anggotanya. Prosesnya ini seperti ini anak-anak. Indonesia memilih Australia, kemudian Belanda memilih Belgia, kemudian Australia dan Belgia memilih Amerika Serikat untuk membantu sebagai penengah menghentikan sengketa Indonesia dan Belanda. Nah, delegasi di Indonesia kita lihat di halaman 76 dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan kerajaan Belanda dipimpin oleh orang Indonesia R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Jadi orang Indonesia yang memihak pada Belanda. Nah, hasil perundingannya Belanda hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera, dan sebagian Jawa Barat sebagai wilayah Indonesia. Kemudian mulai berkurang lagi ya. Terus Madura sudah tidak termasuk B. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Kemudian Indonesia merupakan bagian dari RIS. Tentara RI yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik oleh ke Republik Indonesia. Setelah perjanjian Renville, Belanda tidak mengakui lagi dengan melanggar hasil perjanjian Renville. Belanda mengadakan agresi militer Belanda yang kedua, yaitu serangan secara besar-besaran ke wilayah Indonesia yang sudah diakui itu. Jadi ibu kota Indonesia pada saat itu tanggal 19 Desember 1948 yaitu di Yogyakarta, dan akibatnya Presiden Soekarno ditangkap oleh Belanda. Nah, kemudian tanggal 1 Maret 1949 Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Soeharto menyerang Yogyakarta dan berhasil mengusir Belanda dari Yogyakarta. Ini adalah tugu peringatannya, Monumen 1 Maret 1949.
Nah, ini adalah monumen serangan umum 1 Maret yang dibangun untuk mengenang perjuangan TNI dalam mengusir Belanda di Yogyakarta. Berikutnya adalah perundingan Roemen. Itu ada di halaman 77. Jadi isinya yaitu menghentikan tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda, mengembalikan wilayah Republik Indonesia ke Yogyakarta, pembebasan para pemimpin RI yang ditahan, dan segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Nah, ini adalah kondisi pelaksanaan konferensi meja bundar. Ini diselenggarakan dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Bayangkan lebih dari 2 bulan di Den Haag, Belanda. Nah, setelah inilah apa hasilnya? Itu kita lihat di halaman 77. Indonesia dibentuknya Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS akhir Desember 1949. Terus Uni Indonesia akan dibentuk. Dan terakhir Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan. Jadi berdasarkan ini pada saat sampai tahun 1949 Irian atau Papua yang kita kenal itu masih dalam kekuasaan Belanda. Nah, yang ketiga, pengakuan kedaulatan. Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di 2 tempat, yaitu di Jakarta dan di Belanda, tanggal 27 Desember. Apa maksudnya dari pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949? Artinya Belanda mengakui bahwa Indonesia sudah sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat ya. Nah, diterima di Belanda oleh Muhammad Hatta dan Ratu Juliana. Kemudian bersamaan juga di Indonesia dilakukan penerimaan oleh Mr. Loving kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, baik anak-anak, itu adalah muatan tentang perjuangan-perjuangan melalui diplomasi atau perundingan tentang kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita lanjutkan bagaimana kita meneladani kerjasama para pejuang dalam menerapkan nilai sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercapai kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram. Yang pertama, salah satunya adalah melakukan kerjasama, misalnya di lingkungan keluarga. Terus, manfaatnya kita pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Terus, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan dan kita akan membuat persatuan dan kesatuan. Baik anak-anak, nah sekian penjelasan Bu Guru. Terima kasih, salam DJTM, selamat pagi.